sudah memberikan nyawamu Tuhan, tubuhmu Tuhan. Bahkan Kau memberikan Tuhan saat menderita Tuhan, menanggung segala derita yang harus kami alami. Kau memikul segala kutuk yang seharusnya kutuk itu adalah buat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah menanggung segala dosa-dosa kami. Kutuk-kutuk untuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk hutang, kutuk segala jenis kutuk Kau sudah tanggung di kayu salib Golgota. Dan itu tidak berlaku lagi atas kami ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Kami sangat berhutang kepadamu karena Kau sudah berikan yang terbaik buat kami. Kau lebih dulu memberi yang terbaik buat kami Tuhan.
David apa yang dikatakan para nabi, kau harus mati menanggung segala dosa dan sisi Tuhan. Sungguh Tuhan beban yang sangat berat. Kau memberitakan pada aku Tuhan Rasul mengingatkan kembali ulang kembali perjamuan untuk mengenang kematian. Darahmu yang tercurah tidak sia-sia Tuhan. Darahmu yang tercurah 2000 tahun yang lalu sampai saat ini masih dirasakan di depan banyak orang. Darahmu dan kasih berfirman tidak sia-sia Tuhan. Begitu banyak orang Tuhan diselamatkan oleh kematian. Kami mengingat bagaimana Kau dicambuk, Kau dipukul, Kau diludahi, Kau dihina Tuhan, Kau diteriaki, Kau dilecehkan, Kau ditelanjangi Tuhan. Sungguh Tuhan penderitaan yang sangat menyakitkan. Bukan hanya tubuhmu Tuhan, perasaan hatimu Tuhan tersiksa. Tapi kasih-Mu Tuhan tidak terpengaruh. Kau tetap mengasihi, bahkan Kau mengasihi Tuhan mereka yang menyiksa. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau kami sekarang hidup sebagaimana kami ada, itu karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kematian.
dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan berpakai di dalam mental Tuhan. Kami mendirikan mesbah di tempat ini bukan kebetulan dan Tuhan. Buat mesbah. Di mana Tuhan hadir, di mana hadirat Tuhan dirasakan. Setiap orang yang datang ke tempat ini akan merasakan berbeda. Ada hadirat Tuhan, ada damai sejahtera di tempat ini, ada sukacita di tempat ini, ada berkat yang melimpah di tempat ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak kebetulan kami membangun mesbah ini adalah bagian dari karya yang Tuhan. Kau adalah Allah yang sangat mulia. Kami adalah Israel. Kami adalah keturunan Yakub, keturunan dari Israel rohani ya Tuhan, yang berhak menerima janji-janji Allah. Engkau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Percaya juga Kau memberkati kami dan para Tuhan pekerja yang ada di tempat ini, para pekerja yang ada di tempat ini. Mereka akan mengalami Tuhan, mereka akan mengalami berkat yang berlimpah itu. Percaya Tuhan, percaya Tuhan, jadi mujizat-mujizat Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, Kau sediakan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kematian-Mu membawa dampak yang luar biasa buat seluruh dunia, buat segala cabang Tuhan. Sampai hari ini dan sepakat sampai selamanya. Kematian itu membawa dampak yang luar biasa. Kematian itu menggambarkan kasih, kasih yang sebenarnya Tuhan selama setiap manusia yang percaya kepada Engkau, sehingga mereka memiliki hati yang seperti itu, hati Kristus, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh dengan kasih. Akan kematian-Mu Tuhan menurunkan kasih dan karakter-Mu kepada setiap kami. Akan memiliki karakter Kristus. Supaya kami berhutang, kami akan Tuhan mengabdi kepada Tuhan. Kami akan melayani Tuhan. Karena kami tahu Kau sungguh baik buat kami, Kau amat baik buat kami. Kami tidak selayaknya hidup, kami tahu dengan kami hidup, bahkan hidup yang berlimpah. Terima kasih Tuhan yang sudah dikasih. Setelah kami dalam firman-Mu ya Tuhan, mengingat kembali kematian, untuk mengingat kembali Tuhan. Biarlah firman-Mu tembus ke dalam tubuh jiwa kami, sehingga mempengaruhi hidup kami, dan kami semakin yakin dan semakin intim dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menjadi saudara berkat kuduskan, pikirannya, hatinya, mulutnya, dan tubuhnya dalam nama Yesus. Sehingga firman yang Tuhan sampaikan tidak sia-sia dan mengubah cara pandang kami lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sudah juga Tuhan kami akan menikmati hidangan
lebih ke dalam dalam dia lakukan tubuhmu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih yang siap mendengar Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, shalom. Iya, puji Tuhan, hari ini seberapa kita yang ada, kita boleh sama-sama beribadah pada Jumat Agung. Saudara, Jumat Agung ini adalah hari di mana Yesus meninggal, Yesus mati, dan seluruh gereja yang walaupun hari ini tidak bisa kumpul, tapi mereka melalui live streaming, hanya gereja di tempat saya yang langsung dengan jemaat. Ya, hari ini kita akan melihat gimana firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan ayat yang 43. Kita akan baca, saya akan bacakan ayat yang ke-33 Bapak Ibu, Bapak dan Ibu Saudara, 34 sampai yang ke-43 dengan judul Yesus disalibkan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tokora, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, dan seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Bapak Ibu, 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membawa undi untuk membagi pakaian-pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan berasal kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga mana Bapak Ibu? Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah kau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama?" Kita memang layak dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Sama-sama kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau dan ada bersama dengan aku di Taman Firdaus." Saudara, hari ini kita akan melihat tentang makna daripada kematian Kristus, makna kematian daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita melihat tentang Lukas pasal 23 ayat yang ke-33 sampai 43, saudara, kita lihat ada beberapa hal yang terjadi ketika Yesus disalib. Yang pertama, ayat 33 berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tokora, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Bapak Ibu dalam Tuhan, peristiwa yang pertama tentang penyaliban Yesus adalah Yesus disalibkan di tengah-tengah dua penjahat, saudara. Berarti Yesus disamakan dengan penjahat. Ini peristiwa pertama, saudara. Jumat 2020 tahun yang lalu, saudara, Yesus disalibkan, dia mati, dan statusnya disamakan dengan penjahat, saudara. Yesus ini Allah yang luar biasa. Yesus itu Allah yang hebat yang menjadikan alam semesta, tetapi dia disamakan dengan penjahat, saudara. Yang kedua, Yesus berkata kepada Bapa, "Ampunilah mereka, tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagikan pakaiannya. Saudaraku, ayat yang ke-34, saya potong-potong supaya kita mengerti. Ayat 34 berbicara tentang penghinaan Yesus. Dibuat undi, saudara.
Allah yang kita sembah, Yesus yang luar biasa yang kita sembah, dia disamakan dengan penjahat, dia dihina, saudara. Ini penyaliban. Kita lihat peristiwa apa yang terjadi di dalam karya penebusan Kristus. Peristiwa yang terjadi ketika dia digantung di kayu salib. Yang pertama, dia disamakan dengan penjahat. Yang kedua, dia dihina, saudara. Ya, ayat 35 lanjut. Orang banyak berdiri dan melihatnya. Pemimpin mengejek dia. Orang lain dia selamatkan. Biarlah dia sekarang menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Sudah dihina, diejek, dikata-katai, orang lain dia bisa bikin. Coba dia bikin dirinya sendiri. Orang lain dia sembuhkan, orang lain dia bangkitkan. Coba lu bangkit sendiri, bisa kan? Yesus Tuhan, karya penyelamatan yang ketiga, dia diejek, dihina, diejek, dikata-katai, saudara. Kita lihat, saudara. Ya, ayat 36 dia berkata gini. Juga prajurit mengolok-olok, dia diejek, diolok-olok, menunjukkan, saudara, benar. Kita perhatikan, mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Saudara, kita akan lihat saudara. Ketika dia dihina, dia diejek, dia dikata-katain. Saudara, prajurit ini mengambil anggur asam, kemudian dicocokkan ke atas, ke dalam mulut Yesus. Yesus minum enggak itu? Dia tolak. Kenapa dia tolak? Kenapa dia tolak anggur asam itu? Dia tolak. Kenapa dia tolak? Saudara, hukuman orang Yahudi, ketika penjahat yang dihukum ini sudah kesakitan, maka diambilnya anggur asam ini sejenis obat bius supaya tidak merasa sakit. Tapi Yesus tolak. Yesus tidak mau dibius. Yesus mau merasa betul-betul dia sakit sekali. Dia tolak. Jadi ketika orang-orang dulu mereka dihukum, disalib, kemudian disiksa, maka mereka harus ambil asam, anggur asam dicucukkan supaya tidak rasa sakitnya dibius. Tapi Yesus tolak. Dia mau betul-betul melewati penyaliban, betul-betul dia merasakan kesakitan, betul-betul dia merasakan penderitaan, betul-betul dia merasakan sesuatu yang harusnya manusia itu pikul. Saudara, kita semuanya harusnya mati. Kenapa? Kita menerima kutuk daripada perjanjian lama, kutuk kematian. Saudara, yang pertama kalau kita lihat, saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Tuhan berkata, jangan kamu makan buah pengetahuan hal baik dan yang jahat, maka manusia itu memakannya. Saudara, dan ketika manusia itu makan, maka Tuhan berkata, ketika kau makan buah pengetahuan hal baik dan yang jahat, seketika juga kau akan mati, saudara. Saudara, manusia pertama mereka melanggar ketentuan Tuhan, melanggar ketentuan Allah, dan itu menyebabkan mereka harus mati. Kutuk kematian. Nah, saudara, Yesus datang, dia datang sebagai bayi dan dia sampai usia 35 tahun, dia mati, dia ingin menggagalkan, dia ingin membatalkan, dia ingin membawa manusia bukan mengalami kematian tapi memperoleh hidup yang kekal. Kita berkata barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan ingin membatalkan kutuk kematian, Tuhan ingin membatalkan kutuk dosa supaya saya dan saudara itu bisa menikmati karya keselamatan daripada Tuhan Yesus. Saya kasih contoh supaya saudara mengerti. Satu kali ini contoh, saya berkata kepada saudara sini, saudara, kalau nanti virus COVID-19 lenyap, pergi, saya akan traktir makan semua. Saya janji. COVID-19 lewat, saya akan traktir saudara makan. Tapi berjalannya waktu saya mati, tapi jangan doakan saya mati, jangan dulu. Kasih dulu, kelar, jangan mati dulu, Pak. Jadi ketika saya mati, lalu saudara datang ke gereja, kira-kira janji saya ini batal nggak? Saya janji kepada saudara ketika saya masih hidup, bahwa nanti setelah COVID-19 lenyap, saya akan ajak saudara makan semua ketika saya masih hidup. Lalu ketika saya mati, saudara datang ke tempat ibadah, kira-kira janji untuk makan itu batal nggak? Batal karena saya mati. Demikian Kristus, dia membatalkan hukum, dia membatalkan kutuk kematian. Kenapa? Dia mati. Nah, saudara, proses kematian Tuhan itu begitu, saudara. Ya, dia disamakan dengan penjara, dia diolok-olok, dia dihina, bahkan dia menolak
bius, dia menolak asap, anggur asap supaya dia merasakan kematian. Itu betul-betul dia mengalami kematian. Rasa sakit itu dia alami. Lanjut saudara, ya, kita cepat saja, ya. Dan di atas ya, di 8 ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah Raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga? Tidakkah kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Saudara, dalam dialog ini ada seorang penjahat yang mengolok-olok, katanya, Tuhan, kau anak Allah, cuma selamatin saya dong. Tetapi penjahat di sebelah kanan dia berkata, bukankah engkau tidak takut sama kita? Kita ini layak menerima hukuman, tapi dia tidak layak. Saudara, peristiwa yang terakhir yang kita lihat di dalam karya penebusan Tuhan, di dalam karya dia mengalami penderitaan, dia di kayu salib, dia buat mujizat. Sebenarnya mujizat yang terakhir itu bukan telinga yang ditempel lagi. Mujizat terakhir ini, saudara, seorang penjahat hari itu juga bertobat. Saudara, kita lihat dampak daripada kematian Tuhan Yesus. Ending daripada kematian Yesus adalah karya keselamatan bagi seorang penjahat yang di atas kayu salib. Nah saudara, inti daripada renungan atau pesan Tuhan hari ini, mari kita semua tempati. Maka kita sebagai orang-orang yang sudah dibatalkan dari kematian, dibatalkan dari dosa, yang pertama mari kita menghargai karya keselamatan Tuhan. Sama-sama dengan saya menghargai karya keselamatan Tuhan. Dengan apa kita menghargai karya keselamatan Tuhan? Hiduplah berhati-hati. Yosua pasal yang ke-1 ayat 8 berkata apa? Kita lihat Yosua 1 ayat ke-8. Mari kok bisa dapat zaman itu. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya, saudara, poin yang pertama, bagaimana kita menghargai karya keselamatan Tuhan. Pengorbanan Kristus 2020 tahun yang lalu, ya, dia dihina, dia dicaci maki, dia menolak asap anggur, dia mengalami penderitaan. Saudara, bagaimana kita menghargai? Yang pertama adalah kita bertindak hati-hati dengan memperkatakan Taurat Tuhan setiap hari. Perkatakan Taurat Tuhan, berkata kita menghargai karya keselamatan, karena dia karya terbesar. Menghargai karya keselamatan Tuhan dengan hidup berhati-hati. Saudara, akhir zaman mulai sudah dekat, saudara. Akhir zaman kita ini hidup di masa anugerah, saudara. Kita bukan hidup lagi. Kita ini hidup di ujung kasih karunia Tuhan, saudara. Kita hidup ini di ujungnya akhir zaman, saudara. Yang Tuhan mau hari ini supaya kita bertindak hati-hati, sehingga ketika mana waktunya Tuhan datang menjemput kita, kita berkata, Tuhan, saya siap. Bukan saya berkata, saudara, hidup dan mati ini kita nggak tahu, ya. Tiba-tiba kemarin berita, seorang seleb terkenal orang Ambon, tiba-tiba meninggal. Siapa tahu umurnya Glenn, dia sempat, dia meninggal kenapa? Tapi pertanyaannya, ketika dia mengembuskan nafas yang terakhir, dia percaya Tuhan Yesus nggak? Kalau nggak percaya, maaf aja. Sebelah kiri dulu. Dan Tuhan mau ketika Tuhan sudah membatalkan kematian, Tuhan membatalkan hukum dosa, yang Tuhan mau kepada saya dan saudara dan menghargai karya keselamatan Tuhan dengan bertindak hati-hati, berjalan hati-hati, ya, menanya, kayak berhati-hati, jangan hidup sekarang dunia sekarang masa bodoh, cuek, bikin dosa saja, kita sementara menghargai karya keselamatan. Zaman ini perlu disampaikan kepada semua orang, hargai karya keselamatan Tuhan. Dengan apa? Bertindak hati-hati. Dosamu sudah diampuni. Saya dan saudara ini berdosa banyak, saudara. Tapi karena Yesus ini kita bisa sampai ada menghirup udara beribadah. Itu satu kesempatan, satu anugerah. Jarang orang bisa beribadah begini. Sekarang ini ibadah live streaming. Apa bedanya live streaming dengan begini? Beda, saudara. Live streaming dia bisa di kasur, bisa sambil berenang, live streaming. Tapi ibadah yang Tuhan mau bikin, saudara. Ibarat 10, 20, 25 ada 7 orang sudah, tapi kita beribadah, kita bersatu hati menikmati tubuh dan darah Kristus.
Oh, anugerah saudaraku. Yang kedua, bagaimana kita menghargai karya keselamatan Tuhan. Saudara, yang Tuhan mau adalah yang kedua. Yohanes 15 ayat yang kedua. 3 poin saja ini. Mari, Koko. Yohanes 15 ayat yang kedua. Yohanes 15 ayat 2 dari firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, yang kedua adalah bagaimana kita menghargai karya keselamatan Tuhan. Ada yang kedua, berbuah. Amin. Yang pertama bertindak hati-hati, lalu yang kedua berbuah. Orang Kristen yang nggak berbuah itu saya kasih nama orang Kristen daun-daun. Orang Kristen yang tidak berbuah namanya orang Kristen daun-daun. Orang Kristen yang daun-daun sama Tuhan nanti dikutuk. Ketika dia pergi dia lihat pohon ara, Tuhan mau mana buahnya ya? Oh mungkin tahun depan. Ketika tahun depan sudah datang, kok tidak ada buahnya? Yang daunnya lepas. Maka Tuhan kutuk. Saudara. Ayat sekarang Jawa ini banyak orang Kristen daun-daun, sukanya seret. Betul ya? Oh, sampai KKR datang. Oh, haleluya. Tapi berbuah enggak? Oh, nanti di sini. Oh, nanti di sini ada KKR di mana-mana. Paling suka seret, daunnya saja banyak. Banyak kegiatan. Rajin ikut ibadah, setia kepada Tuhan, tapi tidak berbuah. Itu namanya Kristen daun-daun. Banyak. Hobinya ke sana, hobinya ke sini. Ujuk-ujuk katanya Pak Anton, ujuk-ujuk ke sana, ujuk-ujuk ke sini, ujuk-ujuk ke sana. Tidak ada buah. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah. Di dalam Matius pasal yang ketiga dia berkata, karena itu ya tunjukkan hasil pertobatanmu, tunjukkan buah-buah pertobatanmu. Saudara, Tuhan mau adalah yang kedua adalah berbuah. Sama-sama dengan saya berbuah. Tuhan mau saudara kita berbuah dalam segala hal. Ya ibaratnya kecil-kecil, saudara, kecil-kecil. Ya menghargai, menghormati. Kakak Nona ini, orang pun bilang kakak Nona. Menghargai Papa, menghormati Papa. Jangan mentang-mentang sudah besar. Karena saya kemarin baru ulang tahun yang ke-9. Saya bilang kakak, iya. Kakak ulang tahun umur berapa kakak? Umur 9 papi. Kakak harus bantu mami, bantu papi, banyak berdoa, gak boleh main-main. Serius sama Tuhan. Iya papi. Perempuan. Nah, saudara Tuhan mau berbuah apapun. Yang pertama adalah buah pertobatan ini, saudara. Kasih sukacita, damai sejahtera. Yang kedua adalah buah pelayanan. Yohanes 16 ayat yang 15. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Ini konteksnya loh, itu untuk kita semua. Pergi dan menghasilkan buah. Yang ketiga, bagaimana kita menghargai karya keselamatan Tuhan adalah menghasilkan buah-buah yang lain. Artinya, kemanapun kita pergi, kita bisa jadi saksi buat orang lain, saudara. Saksi buat orang lain. Bahwa orang kepada Tuhan. Saya lihat polemik di kota dengan di kampung tempat saya beda banget, saudara. Di kampung ini, di sini orang banyak cuek sama Tuhan. Suruh ibadah ya nanti saja lah. Ini masih COVID ini, tapi ya masih suka jalan-jalan. Ini belum ada virus, saudara. Tetapi di daerah di mana saya Tuhan percayakan saya untuk mengembalakan, kita ibadah kata mereka ibadah, cari Tuhan, cari Tuhan. Beda konteksnya. Ya, beda. Nah, saya mau anak Tuhan yang ada di tempatnya, yang ada di kota Kerawang ini, mari yang pertama adalah kita mau bertindak hati-hati. Yang kedua kita mau menghasilkan buah pertobatan, buah hari-hari ini semua orang bisa luar biasa ini. Luar biasa buah. Yang ketiga adalah buah pelayanan. Ketiga hal ini saudara, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah melalui kematiannya, ketika dia naik ke surga, dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, tapi memulai hidup yang kekal. Sama-sama kita ke surga. Ada satu Pentakosta, lagu Pentakosta lama, dia katakan ini, seberang langit biru ada mahkotaku, seberang langit biru kan rindu sana, melihat muka Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru
nanti. Saudara, Tuhan menyediakan tempat bagi orang melakukan 3 perkara ini, saudara. Kematiannya supaya kita tiga perkara ini kita bersama-sama dengan Tuhan menikmati kerajaan surga, saudara. Yang saya mau garis bawahi, hati-hati akhir zaman. Ini sudah virus, saudara. Negara dunia lagi dikoncang dengan COVID-19. Dulu air tidak mempan, tetap berbuat dosa. Dulu apalagi flu burung, Ebola, macam-macam. Tapi COVID-19 bikin pemerintah puyeng, bikin ekonomi anjlok, PHK di mana-mana, pabrik-pabrik sekarang semua PHK semua. Saudara, memang saya katakan ini harus terjadi supaya orang mencari Tuhan. Terjadi COVID di mana-mana, orang berhenti pakai masker semua, semua ketakutan nanti sentuh sana sentuh sini karena COVID. Ya, mati semua, saudara. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Satu hal yang saya katakan, supaya orang cari Tuhan. Amin. Amin. Orang cari Tuhan. Mendekati mati jangan ya, cari Tuhan, saudara. Saudara, COVID-19 adalah pelajaran bagi saya dan saudara untuk kita mencari Tuhan. Ya, Hosea berkata, carilah dia selama dia masih mau mencari saja, saudara. Teman-teman, ada berapa ribu kemarin sama orang di sebelah, berapa ratus orang sudah meninggal karena COVID-19. Maka sekarang kita berhati-hati, cuci tangan pakai masker, saudara. Tapi gini, saudaraku, bukan saya gini. Alkitab aja di dalam Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-12, bisa kok? Terakhir, ayat yang terakhir. Ya, Amsal yang ke-26 ayat yang ke-12. Amsal 26 ayat 12, firman Tuhan, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Nah, saudara, kadang-kadang gini, kita tahu bahwa ini COVID, pemerintah bilang pakai masker, jaga jarak. Kadang-kadang kita berkata, wah Tuhan kan tolong saya, bikin saja sudah, dia kena menular, saudara. Yang tolong kita pakai hikmat, jangan pakai, jaga jarak, jaga jarak. Saudara, ada ayatnya saya salah, ada itu dikatakan bahwa orang-orang yang orang tahu malapetaka dia lari saja, tapi orang bijak ketika dia tahu malapetaka dia menyembunyikan diri. Nah, saudara, sebetulnya kalau kita belajar lagi tentang lockdown itu terjadi pada zaman Kejadian, saudara. Zaman Keluaran, di mana Tuhan perintahkan tulah ke-10 bahwa bangsa Israel semua harus masuk rumah. Karena tulah ke-10 orang Mesir, anak suruh mati, di lockdown sama Tuhan. Masuk kamar masing-masing berdoa, harus ada darah di atas ambang pintu. Itu lockdown, saudara. Lockdown yang kedua terjadi di mana, saudara? No, saya bilang masuk patrak, tutup. Itu lockdown, saudara. Ada, tapi nanti kita tidak pakai lockdown. Saudara, ini yang firman Tuhan, ketiga perkara ini kita lakukan supaya apa, saudaraku? Ketika janji Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara, kita didapati. Kau dapati aku tetap setia. Ya, firman Tuhan menjadi berkat kekuatan bagi saya dan saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus supaya Jumat Agung ini sungguh-sungguh boleh menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara, menikmati tubuh dan darah Kristus supaya hari lepas hari kita semakin hari semakin menjadi seperti Kristus, semakin hari kita disempurnakan, semakin hari kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan, semakin hari kita bertindak hati-hati, kita menghasilkan buah, dan kita juga bisa menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah roh, buah-buah pelayanan, supaya ketika Yesus datang sebagai Raja, didapati kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan satu pujian karya terbesar, haleluya. Karya terbesar, haleluya.